Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat memperingati kematian Kristus dan kebangkitannya. Saya percaya bahwa saudara terus menikmati kasih karunia Allah yang melimpah atas hidup saudara sepanjang minggu ini, bahkan seumur hidup saudara. Bapak Ibu Saudara, kembali kita memperingati hari kematian dan penguburan serta kebangkitan Kristus. Suatu peristiwa sejarah yang tidak bisa dipungkiri, tidak terbantahkan oleh siapapun. Sekalipun pada waktu Yesus dikubur, para prajurit yang menjaga kubur Yesus disewa, diberi upah oleh orang-orang Farisi, ahli Taurat, tokoh agama yang menentang Yesus Kristus, menentang keilahian Yesus Kristus, menentang kebangkitan Kristus. Mereka diminta supaya menutup mulut terhadap fakta sejarah ini. Bapak Ibu Saudara, tapi fakta sejarah tidak dapat dibantah oleh apapun dan oleh siapapun, oleh karena bukan hanya saksi mata melihatnya, tetapi pengalaman orang-orang yang beriman sepanjang sejarah hidup orang-orang beriman kepada Yesus Kristus telah membuktikan bahwa Yesus telah mati, benar-benar mati, dikuburkan, dan benar-benar dikuburkan dalam liang kubur yang dibuat oleh manusia. Liang kubur milik seorang kaya bernama Yusuf Arimatea. Ia dikubur di sana dan disaksikan oleh banyak orang, teristimewa para murid-murid Yesus. Lalu 3 hari kemudian kita tahu Yesus bangkit. Peristiwa itu dilihat oleh penjaga kubur. Penjaga kubur ini adalah prajurit-prajurit yang sengaja dijaga, disuruh menjaga kubur itu supaya mayat Yesus itu tidak dicuri oleh murid-muridnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita kembali memperingati peristiwa itu. Dan peristiwa itu adalah peristiwa yang luar biasa, peristiwa spektakuler, peristiwa yang tidak masuk akal. Dan itu sebabnya firman Tuhan hari ini berjudul kasih yang tidak masuk akal. Umumnya manusia memahami kasih itu adalah hubungan yang saling menguntungkan antara satu pribadi dengan pribadi yang lain, atau antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Tetapi ada satu hal, dan juga banyak pemahaman dari orang-orang agamawi yang menyatakan bahwa kasih Allah hanya diberikan kepada orang-orang yang baik kepada Allah. Kasih Allah hanya ditujukan kepada orang-orang yang taat kepada Allah. Kasih Allah hanya ditujukan kepada orang-orang yang takut kepada Allah, dan sebagainya. Dan itu sebabnya banyak orang mentaati Allah, takut kepada Allah, oleh karena takut tidak dikasihi oleh Allah. Mengapa orang takut tidak dikasihi oleh Allah? Karena setiap orang mau supaya hidupnya diberkati oleh Allah, dan Allah berkenan membawanya ke surganya Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, apakah memang benar seperti itu? Mari Bapak Ibu Saudara kita renungkan firman Tuhan tentang kasih yang tidak masuk akal ini. Bagaimana pemahaman saudara tentang kasih Allah itu dibandingkan dengan hukum-hukum Allah? Mari kita baca Roma pasal 5 ayat 8 menjadi dasar kebenaran firman Tuhan hari ini. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Coba perhatikan bahwa kasih Allah itu
datang kepada manusia, bukan kepada manusia yang mampu mentaati hukum-hukum Allah, mampu hidup benar di mata Allah, mampu hidup sesuai kehendak Allah. Tetapi kasih Allah itu justru diberikan kepada manusia ketika manusia hidup di dalam dosa, ketika seharusnya manusia dimurkai oleh Allah, ketika seharusnya manusia dihukum oleh Allah. Kita mengetahui itu sejak manusia jatuh ke dalam dosa, dengan satu hukum saja, yaitu jangan makan buah yang tumbuh di tengah-tengah Taman Eden. Tetapi manusia makan. Dengan pelanggaran itu, manusia telah diusir dari hadirat Allah. Manusia diusir dari Taman Eden. Manusia ditolak oleh Allah, menjadi seteru Allah. Dan manusia sejak itu berada di bawah kutuk dosa dan maut. Bapak Ibu Saudara, ini adalah fakta bahwa dosa telah menyebabkan manusia jatuh ke dalam muka Allah. Dan selanjutnya, pada masa Musa, Tuhan menambahkan hukum-hukum kepada manusia lagi melalui hukum Taurat dan hukum-hukum para nabi lainnya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, dengan satu hukum saja manusia telah melanggar hukum Allah, memberontak kepada Allah. Apalagi dengan 10 hukum dan hukum-hukum para nabi lainnya yang begitu banyak. Apakah ini bisa membuat manusia lebih baik? Kenyataannya adalah bahwa semakin banyak hukum, semakin banyak aturan agama, semakin banyak pelanggaran. Sebab hukum-hukum itu yang menunjukkan kepada kita siapa kita, seperti apa kekurangan kita, seperti apa kelemahan kita, seperti apa dosa kita, dan sebanyak apa dosa-dosa kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi seperti ini Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati untuk kita. Ia menjadi korban. Pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa pertama kali, manusia membuat pakaian dari daun ara. Tetapi Allah membuat bagi manusia pakaian dari kulit binatang. Sebelum ada kulit binatang, tentu ada korban di sana. Korban binatang yang kemudian kulitnya dibuat pakaian bagi manusia adalah gambaran tentang korban Kristus yang telah mati ganti kita, supaya Ia menjadi pakaian kebenaran kita, supaya Ia menjadi pengganti kita agar kita tidak lagi dihukum. Ini nubuatan tentang apa yang Yesus kerjakan di kemudian hari. Nah, Bapak Ibu Saudara, beberapa prinsip akan saya sampaikan tentang kasih karunia Allah yang tidak masuk akal ini. Kita akan melihat tentang kekuatan kasih karunia Allah versus hukum Allah. Yang pertama adalah bahwa Allah mendemonstrasikan atau menyatakan atau menunjukkan kemurahan-Nya dalam hukum yang diberikan kepada manusia. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa tujuan hukum agama ditambahkan kepada manusia adalah agar semua orang tidak berdaya oleh tuntutan hukum agama atau hukum Taurat, dan melalui ketidakberdayaan tersebut Allah menunjukkan kemurahan, Allah menunjukkan kasih karunia-Nya yang lebih besar daripada hukum Allah itu. Paulus menulis dalam Roma 11:32,
Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahan-Nya atas mereka semua. Jadi Bapak Ibu Saudara, tujuannya Allah memberi hukum-hukum agama, bahkan menambahkan hukum-hukum agama atau hukum Taurat kepada manusia adalah agar supaya manusia sadar bahwa manusia sama sekali tidak berdaya mentaati seluruh hukum agama. Kenapa? Karena Allah ingin menunjukkan kepada manusia bahwa kebenaran yang dibangun oleh manusia lewat ketaatan agamanya adalah kebenaran yang tidak sempurna. Kebenaran itu adalah kebenaran yang subjektif. Kebenaran itu adalah kebenaran upaya manusia yang sama sekali tidak mencapai taraf kemuliaan, taraf kesempurnaan menurut standar Allah. Dan itu sebabnya Tuhan semakin menambahkan hukum itu supaya manusia tahu diri bahwa mereka tidak mampu taat. Dan dalam kondisi seperti itulah Tuhan menunjukkan kasih karunia-Nya. Tuhan mendemonstrasikan kemurahan, kebaikan hatinya kepada setiap orang yang percaya kepada Dia. Yang kedua, bahwa perbuatan ketidaktaatan Adam telah mengakibatkan penghakiman dan penghukuman atas semua keturunannya, yaitu semua manusia. Ayat 12 dari Roma pasal 5 berkata, dosa masuk ke dalam dunia melalui satu orang, yaitu Adam. Dan dari dosa itu timbullah kematian. Akibatnya kematian menjalar pada seluruh umat manusia, sebab semua orang telah berbuat dosa. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Ini menunjukkan kepada kita bahwa dosa telah masuk melalui Adam yang pertama, yaitu nenek moyang kita. Dari dia lahirlah keturunannya, yaitu semua umat manusia di muka bumi ini. Dan semua umat manusia di muka bumi ini hidupnya cenderung berbuat dosa, lebih suka berbuat dosa, lebih tertarik berbuat dosa. Kenapa? Karena dalam diri manusia ada benih dosa yang diterima sebagai warisan dari nenek moyangnya, yaitu Adam dan Hawa. Dan akibatnya adalah bahwa kematian menjalar kepada semua manusia. Dan karena semua orang sudah berbuat dosa. Ayat 13. Sebelum hukum agama Yahudi diberikan, dosa sudah ada di dalam bumi. Artinya sebelum datang hukum Musa, semua orang telah berbuat dosa. Tetapi dosa tidak dituntut karena tidak ada hukum yang bisa dilakukan. Jadi rupanya hukum-hukum ini ditambahkan agar pelanggaran manusia semakin banyak. Tidak diperuntukkan supaya manusia menjadi baik, manusia menjadi benar, manusia menjadi berkenan kepada Allah. Karena terbukti bahwa tidak ada manusia yang mampu mentaati hukum-hukum agama ini. Oleh hukum agama ini, manusia semakin jelas, semakin nyata siapa dirinya. Dosa semakin nyata sebagai dosa. Sebelum ada ditambahkan hukum-hukum agama, dosa tidak diperhitungkan begitu berat. Oleh karena belum ada aturan jangan ini, jangan itu, lakukan ini, lakukan itu. Tetapi ketika ada hukum jangan lakukan ini dan lakukan itu, maka dosa pun semakin nyata sebagai dosa. Tidak ada pelanggaran oleh karena tidak ada hukum. Dengan adanya hukum, maka semakin besar pula pelanggaran. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi kalau begitu, apa sebenarnya tujuannya Allah memberikan hukum? Tujuannya adalah untuk memberikan kepada manusia cermin, supaya manusia tahu diri
seperti apa keberadaannya dan bahwa manusia itu tidak berdaya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, dalam ketidakberdayaan inilah oleh kasih karunia-Nya Allah memberi Yesus Kristus untuk menjadi hadiah keselamatan bagi mereka yang percaya. Roma 5:15 berkata, tetapi keduanya tidak sama. Maksudnya Adam dan Kristus tidak sama. Sebab pemberian Allah jauh lebih besar kalau dibandingkan dengan pelanggaran yang dibuat oleh Adam. Adam melanggar, dihukum, dan semua orang yang menjadi keturunannya pun dihukum. Akan tetapi sebaliknya, Yesus Kristus menjadi Adam terakhir, datang menjelma menjadi manusia, supaya oleh kebenarannya, oleh ketaatannya, semua orang dibenarkan, dibebaskan dari kutuk dosa, dibebaskan dari hukum dosa. Seperti ayat ini selanjutnya berkata, pelanggaran satu orang menyebabkan banyak orang mati, yaitu pelanggaran Adam. Betapa lebih besar lagi akibat dari rahmat Allah dan hadiah keselamatan yang diberikannya kepada begitu banyak orang melalui kebaikan hati satu orang, yaitu Yesus Kristus. Apa Ibu? Inilah kasih yang tidak masuk akal. Hikmat Allah sangat jauh dari hikmat manusia. Allah mengurung setiap orang di dalam ketidakbenaran, dalam ketidaktaatan, supaya manusia tahu bahwa yang mampu menyelamatkan manusia dari kutuk dosa bukanlah upaya-upaya manusia itu sendiri, tetapi anugerah Allah, kemurahan Allah, kasih Allah yang melampaui segala pelanggaran-pelanggaran. Anugerah kasih karunia Allah adalah bentuk kemurahan hati Allah yang diberikan sebagai hadiah bagi yang percaya. Jadi keselamatan itu bukanlah upah. Hadiah dan upah itu sangat jauh berbeda. Upah adalah pemberian kepada seseorang karena ia layak menerimanya. Kenapa ia layak menerima? Karena ia telah berbuat sesuatu. Ia telah berjasa, melakukan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Tuhan. Upah adalah akibat daripada perbuatan baik. Ya, upah adalah akibat buah dari hasil kebaikan, ketaatan dan amal kita dan sebagainya. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa keselamatan di dalam Kristus Yesus itu bukanlah upah dari Bapa karena kebaikan dan ketaatan kita, tetapi adalah hadiah oleh karena kita mempercayai, oleh karena kita mengakui Dia. Hadiah ini adalah merupakan grasi atas pelanggaran hukum agama yang tidak kita taati. Kita dibebaskan dari tuntutan hukum agama dan dinyatakan oleh Allah sebagai orang yang tidak bersalah. Inilah hadiah. Ini adalah grasi, pengampunan dari Allah. Rasul Paulus menulis di dalam Roma 5 ayat 16. Hadiah Allah juga jauh lebih besar daripada dosa orang yang satu itu. Siapa dia? Adam. Jadi hadiah Allah jauh lebih besar daripada seluruh pelanggaran Adam dan pelanggaran-pelanggaran anak-anak Adam. Sebab
sesudah satu orang melakukan pelanggaran, keluarlah vonis bersalah. Vonis itu berkonsekuensi kematian kekal selama-lamanya atau kebinasaan kekal selama-lamanya, ada di dalam murka Allah selama-lamanya. Tetapi sesudah banyak orang berbuat dosa, keturunan Adam berbuat dosa, datanglah hadiah dari Allah. Siapakah hadiah dari Allah? Kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Yesuslah hadiah Allah bagi saudara dan saya. Yesus adalah hadiah Allah bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Dan Dia berkata bahwa Anda tidak bersalah. Sesudah banyak orang berbuat dosa, datanglah hadiah dari Allah yang menyatakan tidak bersalah, bebas. Vonisnya saudara adalah vonis bebas dari segala hukum, bebas daripada segala kutuk. Hanya Roma 8 ayat 1 katakan, tidak ada lagi penghukuman bagi orang yang ada di dalam Kristus. Tidak ada lagi kutuk bagi saudara yang ada di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara, bukankah kasih karunia Allah ini adalah sesuatu yang spektakuler, tidak masuk akal? Harusnya saudara dihukum, harusnya saya dihukum, tetapi Allah tahu bahwa tidak ada yang akan bisa selamat jika Allah berhadapan dengan kita berdasarkan hukum-hukumnya. Kita tidak akan mampu. Jadi bagaimana caranya? Hukum memang tetap hukum, harus dilaksanakan. Oleh sebab itu, Yesus datang menyelesaikan hukum itu. Yesus datang memberi dirinya untuk mentaati hukum itu. Bahkan Yesus telah memberi dirinya menjadi tumbal atas dosa-dosa kita. Ia mengambil alih kutuk kematian itu. Ia mengambil alih hukum dosa itu atas diri kita. Kenapa? Karena ia mampu melakukannya atas dasar kasih yang besar kepada kita. Dan bukan hanya mampu melakukan, ia bersedia melakukan. Kenapa? Karena ia sangat mengasihi saudara. Inilah kasih yang tidak masuk akal, tetapi terjadi atas saudara jika saudara percaya, jika saudara datang kepada Dia. Allah tidak akan memperhitungkan semua pelanggaran saudara, karena di dalam kasih itu Allah berkata, Anda tidak bersalah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah makna kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus. Yang keempat, oleh kebenaran Yesus Kristus semua manusia menerima kebebasan dari hukuman dan murka Allah. Ayat 17 dari Roma pasal 5 berkata, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, yaitu Adam, maka lebih benar melebihi pelanggaran dan dosa-dosa yang telah kita buat, bahkan seluruh umat manusia buat, mulai dari Adam sampai kedatangan Kristus. Dikatakan lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia. Lebih benar mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia. Siapa yang layak menerima kasih karunia? Orang yang datang kepada Yesus dan percaya Yesus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat, sebagai firman yang menjelma menjadi manusia, sebagai anak Allah yang menjelma menjadi manusia. Karena kasihnya ia mampu melakukan, dan karena kuasanya ia mampu melakukan.
bisa menjelma menjadi manusia. Kenapa? Supaya kita manusia dapat diselamatkan dari hukum-hukum Allah, dari kutuk karena ketidaktaatan kepada hukum-hukum Allah. Yesus telah rela terkutuk di kayu salib menggantikan saudara dan saya. Itu sebabnya di kayu salib ia berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Saat itu Bapa memalingkan wajahnya daripada anaknya Yesus Kristus. Kenapa? Karena seluruh murka Allah, seluruh kutuk atas saudara dan saya ditimpakan kepadanya. Dan itu sebabnya dia mati. Mati sebagai manusia. Mati atas nama saudara. Mati atas dasar dosa-dosa saudara. Karena dosa-dosa saudara dan saya, ia telah mati. Harusnya saudara yang mati. Tetapi syukur, Yesus berkata dalam Yohanes 11:25, barang siapa percaya kepada-Ku, sekalipun ia mati, ia akan hidup kembali. Ia tidak akan mengalami kematian yang kekal selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah menerima anugerah kebenaran. Kita akan hidup oleh karena anugerah Allah itu. Kita telah menerima kelimpahan kasih karunia. Kita telah menerima kelimpahan anugerah kebenaran. Jadi kita tidak lagi diperhitungkan sebagai orang-orang berdosa. Tidak diperhitungkan. Bukan berarti saudara tidak berdosa, tetapi dihitung, dianggap, divonis bebas dari dosa. Itulah karya Kristus di kayu salib. Saudara berdosa, saya berdosa, tetapi Tuhan memperhitungkan sebagai orang tidak berdosa. Kenapa? Karena dosa saudara telah diselesaikan Yesus di kayu salib ketika dia berkata, sudah selesai. Dosa dan seluruh kutuk dosa atas saudara telah diselesaikan sekali untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu korban Kristus menjamin keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Orang yang menerima kasih yang tidak masuk akal ini menerima keselamatan, bukannya hukum. Memang satu saat di ujung jalan kita, ketika Tuhan datang, semua manusia akan berada di hadapannya. Dan saudara akan ada di depan pengadilan Kristus. Saudara akan berhadapan dengan hakim yang paling adil di dunia dan di akhirat. Siapa dia? Yesus Kristus. Tapi bagi saudara yang telah menerima kelimpahan kasih karunia Allah, yang telah datang kepada Yesus dan percaya kepada Yesus, firman Tuhan tadi telah katakan, kita telah dibebaskan. Saudara berada di hadapan pengadilan Kristus, dan ketika dibuka kitab Kristus, kitab kehidupan, nama saudara ada di sana, dinyatakan ada di sana. Berarti saudara dihakimi bukan untuk dihukum, tapi dihakimi untuk menerima hak-hak saudara, upah saudara, ya, upah dari perbuatan iman saudara, perbuatan orang-orang yang telah diselamatkan, perbuatan orang-orang yang telah menerima kasih karunia Allah, perbuatan orang-orang yang telah terhubung berdamai dengan Allah, perbuatan orang-orang yang telah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Mengikuti
Dan itulah yang akan ditunjukkan kepada saudara. Seperti apa perbuatan-perbuatan saudara di dalam Kristus Yesus setelah saudara diselamatkan. Di dalam Roma pasal 5 ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti, bukan semoga, bukan insya Allah, pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi saudara berada di takhta pengadilan bukan untuk dihukum, tetapi untuk disahkan, diumumkan kepada semua orang bahwa Anda termasuk orang yang telah dibebaskan dari murka Allah. Nama saudara tercatat di dalam kitab Anak Domba Allah, kitab Al-Hayat, kitab kehidupan. Ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Amin. Dan nikmati kasih karunia Allah yang tidak masuk akal. Saudara orang berdosa, tetapi saudara dilimpahi dengan kasih yang membuat saudara diselamatkan. Pasti diselamatkan. Namun bukan berarti setelah saudara diselamatkan oleh kasih karunia Allah ini, saudara berpikir, kalau begitu saya sudah selamatkan, saya masih bisa hidup di dalam dosa. Mari kita berbuat dosa, karena toh kita sudah diselamatkan. Saya mau beritahu kepada saudara, itu adalah konsep orang yang tidak pernah mengalami kasih karunia Allah, tidak pernah menerima kasih karunia Allah di dalam hidup. Dan itu sebabnya prinsipnya seperti itu. Nanti minggu yang akan datang kita akan pelajari prinsip ini, kebenaran ini, supaya saudara tidak salah, tidak keliru menjalani hidup saudara sebagai milik Kristus, sebagai murid Kristus, pengikut Kristus yang sejati. Dalam Roma pasal 5 ayat 18, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Oleh ketidaktaatan Adam, semua orang telah berbuat dosa, menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Kalau saudara percaya masuk ke dalam Kristus, dibaptis ke dalam Kristus, dibaptis ke dalam kematian, dibaptis ke dalam penguburan, saudara pun juga dibaptis ke dalam kebangkitan Kristus, maka saudara memiliki hidup yang baru. Dan ketika saudara memiliki hidup yang baru, dosa tidak berkuasa atas engkau lagi, karena dosa saudara telah dihukum di dalam Kristus Yesus yang telah mati di kayu salib gantikan saudara. Oleh sebab itu, mari kita syukuri kasih Allah yang tidak masuk akal ini. Saudara dan saya seharusnya dihukum oleh Allah. Saudara seharusnya dimurkai oleh Allah. Saudara dan saya seharusnya dikutuk oleh Allah. Tapi ketika saudara datang kepada Yesus Kristus yang telah disalibkan di atas kayu salib, di kayu salib itu kutuk saudara telah diubah menjadi berkat. Dan itu sebabnya di kayu salib itu saudara menerima segala anugerah Allah. Ada kekuatan di sana, ada berkat di sana, ada hikmat di sana, ada kesembuhan di sana, ada kekuatan di sana, ada kepastian keselamatan di sana. Sebab itu saudara, bersyukurlah
Hari ini kita memperingati kematian Kristus dan kebangkitan Kristus. Semoga saudara makin dikuatkan untuk mengikut Tuhan dengan setia. Minggu akan datang, kita akan pelajari lanjutan dari kebenaran ini, supaya kita paham seperti apa kita menjalani kekristenan kita, menjalani hidup kita mengikut Yesus dengan benar, sesuai dengan rancangan Allah di dalam Kristus Yesus. Tuhan memberkati. Amin.